Apa yang aku tulis ini bukan cerita sembarangan, melainkan satu dari banyaknya kenangan yang tidak akan pernah aku lupakan seumur hidup aku. Kenangan buruk atau baik aku tidak bisa menilainya, karena aku percaya di balik setiap kejadian pasti ada pelajaran berharganya, termasuk cerita aku ini. Sebelum baca cerita pengalaman aku ini, aku cuma mau menyampaikan, aku tidak bisa ngasih tahu di mana atau siapa aku, karena aku mau tetap jadi seseorang yang membagi kisah atau cerita pengalaman aku, dan semoga ada hikmah atau pelajaran yang bisa diambil dari cerita aku ini. Percaya atau tidak percaya kembali pada diri Anda, karena apa yang aku alamin benar-benar terjadi. Daripada banyak intro, aku langsung saja mulai menceritakan kisah aku. Perhatikan sekeliling, mungkin saja ada mereka di samping Anda. Kejadian ini terjadi pada tahun 2003. Aku tinggal di sebuah kecamatan dengan 2 desa yang masih terjaga keasriannya. Jalanan belum ada yang diaspal. Jarak antar rumah tetangga terpisah jauh oleh kebun-kebun milik satu warga dengan warga yang lain. Bisa dibilang, desa aku masih orisinil. Tapi aku tidak akan cerita tentang desa aku. Jangan khawatir, akan ada waktunya buat cerita tentang desa aku ini. Karena yang akan aku ceritain jauh lebih menarik dibandingkan para penghuni desa aku. Aku sebut mereka para penghuni pabrik tua. Desa aku memiliki anak sungai sebagai pembatas dengan desa tetangga yang masih satu kecamatan. Jauh di hilir sungai, bila mengikuti arus air, akan ada sebuah lahan kebun tebu yang sangat-sangat luas. Aku tidak tahu berapa luasnya. Yang jelas, kami anak-anak desa dihimbau untuk tidak mendekatinya. Tepat di barat ujung lahan tebu, berdirilah sebuah pabrik gula. Saat ini pabrik itu sudah lama tidak beroperasi lagi. Pabrik gula ini memiliki luas yang juga tidak kalah besar dibandingkan lahan tebunya. Di sini banyak pekerjanya adalah warga desa kami dan desa tetangga. Konon kabarnya, pabrik gula ini sudah ada semenjak zaman Belanda, sehingga tidak mengejutkan bila bangunannya masih terkesan kuno di sana-sini. Bahkan di samping pabrik didirikan sebuah perumahan kecil untuk para pekerja pabrik yang datang dari luar kota. Sebegitu besarnya pabrik gula ini, sampai dibuat 4 zona bagian. Di ujung timur, terdapat gudang utama dan pagar pembatas untuk rumah pekerja pabrik. Di bagian barat, adalah kantor utama, terdapat lapangan sepak bola yang dapat digunakan untuk umum, dan sebuah masjid besar. Zona utara terdapat ruang produksi, besarnya 2 kali lipat dari zona timur, dan ada lapangan tenis, namun hanya untuk pribadi dan karyawan pabrik. Terdapat juga sekolah TK, gaya bangunannya bergaya Eropa. Sekolah TK ini dibuat pabrik untuk anak para pekerja dan untuk umum. Kita beralih ke zona selatan yang akan jadi latar utama cerita aku. Zona selatan adalah zona pabrik yang hampir tidak digunakan lagi. Karena, dulu sebelum aku lahir, zona selatan adalah zona yang menjadi saksi kebakaran hebat, sehingga tempat ini adalah tempat paling terbengkalai. Apa saja yang ada di zona selatan? Di zona selatan adalah gudang utama sebelum pindah ke zona timur. Selain itu ada beberapa kolam yang digunakan untuk menampung limbah. Ada juga tempat timbangan sebelum barang dikirim keluar. Semua itu ada di zona selatan ini. Namun, zona selatan adalah zona di mana banyak kejadian misterius terjadi. Bisa dibilang zona selatan adalah zona dengan penjagaan dari satpam yang paling rentan, sehingga masyarakat desa biasa menggunakan jalanan ini untuk lapangan atau masjid, atau bahkan desa tetangga. Itu adalah sedikit gambaran tentang pabrik gula ini. Lalu apa hubungannya dengan pengalaman aku tentang penghuni pabrik tua ini? Dari sini, aku akan memulainya. Seperti yang aku bilang tadi, kejadian ini terjadi pada tahun 2003. Waktu itu aku masih menginjak bangku SD kelas 3. Aku cuma anak-anak biasa yang tumbuh seperti anak-anak yang lain. Namun, entah apakah saat itu adalah hari sial bagi aku. Karena, ada sesuatu yang lain yang tampaknya tertarik dengan aku. Aku masih ingat jelas, hari itu adalah Kamis sore. Ada hal yang anak-anak desa aku lakukan setiap sore menjelang maghrib, yaitu, main bola di lapangan. Masalahnya adalah, tidak ada lapangan di desa aku, hanya pohon rindang dan perkebunan warga. Jadi akhirnya kami menggunakan lapangan lain. Kami menyebutnya dengan, lapangan pabrik. Lapangan pabrik adalah sebuah lapangan yang dibangun oleh pabrik awalnya untuk para karyawannya, namun bergeser menjadi lapangan untuk para warga, dan saat ini lapangannya untuk umum. Karena lapangan pabrik ada di zona barat, sedangkan letak desa aku jauh di timur pabrik, maka kami harus memutar untuk sampai ke lapangan, dan zona selatanlah yang paling dekat bila ditempuh dengan jalan kaki.
Terdapat jalan setapak dari aspal di zona selatan, maka ketika kami melewati jalan itu, maka kami bisa melihat dengan jelas bangunan gudang-gudang tua yang dulu pernah menjadi saksi tragedi kebakaran hebat, juga kolam-kolam limbah bekas pabrik. Sejujurnya, para orang tua di desa aku tidak menganjurkan kami melewati zona selatan pabrik, karena konon tempat itu adalah tempat yang angker untuk dilewati anak-anak. Namun daripada kami harus jalan memutar yang lebih jauh, kami akhirnya tetap memilih jalur itu. Kami sampai di lapangan jam 3:30 sore, dan akan pulang sebelum adzan masjid dekat lapangan berkumandang. Waktu itu, kami keasyikan bermain, sehingga ketika kami sadar adzan maghrib berkumandang dan hari sudah petang, kami segera mengakhiri permainan, dan berduyun-duyun untuk pulang. Kemana kami lewat? Jawabannya zona selatan yang waktu itu sangat-sangat gelap dan mencekam, padahal itu masih jam 5:30 sore. Kami berusaha menjaga lisan dan sikap saat melewati jalan itu, seperti perintah orang tua kami. Setelah melewati bangunan tua gudang lama, kami sampai di kolam limbah. Di sini, aku jadi ingat sebuah cerita yang pernah aku dengar dari bapak. Dahulu, ada seorang karyawan pabrik yang membawa anaknya untuk memanen tanaman singkong di samping kolam limbah. Anaknya masih kecil, mungkin seusia aku waktu itu, dan ketika orang itu asyik memanen singkong, tanpa sadar, anak yang beliau bawa tiba-tiba menghilang. Beliau panik. Sang ayah terus mencari, tanpa disadari hari mulai gelap, dan dia masih belum menemukan di mana keberadaan anaknya. Hal ini segera dilaporkan pada satpam yang berjaga saat itu. Kemudian hal ini segera menyebar, dan banyak karyawan yang ikut membantu. Sebegitu banyaknya karyawan yang ikut membantu tidak membuat sang anak yang menghilang ketemu. Kemudian, seseorang berkata mungkin saja anak itu jatuh ke kolam limbah. Sang ayah membantah, karena kolam limbah itu ditutup oleh pagar kawat sehingga tidak mungkin dapat ditembus. Setelah berdebat dan masih mencari, datanglah mandor yang kebetulan baru mendengar musibah itu. Beliau bertanya di mana terakhir melihat anaknya. Lalu sang mandor hanya mengangguk. Kata bapak mandor ini adalah orang yang pintar dan bisa melihat hal-hal di luar logika. Sang mandor kemudian pergi ke sebuah pohon besar di dekat kolam limbah. Setelah kembali, wajah sang mandor tampak bersimpati. Beliau hanya mengatakan, "Sudah, ikhlaskan saja." Mendengar itu semua orang bingung, termasuk sang ayah yang tampak emosi. Kemudian mandor menjelaskan bila anak itu ada yang ngambil, dan sekarang dia sudah tidak ada, meninggal, terjatuh di dalam kolam limbah. Ayahnya masih tidak percaya dan meminta bukti bila itu benar. Mendengar itu mandor itu hanya mengatakan, "Tunggu 7 hari. Selama 7 hari di tempat itu diadakan pengajian dipimpin sang mandor, dan juga penguburan kepala kerbau entah untuk apa, karena kata bapak mungkin kepala kerbau itu untuk mengganti jasad sang anak yang dibawa oleh mereka. Benar saja, setelah penguburan kepala kerbau, jasad anak itu ditemukan, mengambang di kolam limbah, namun dengan kondisi yang mengenaskan. Semenjak saat itu, tempat itu banyak dihindari, termasuk oleh para karyawan pabrik. Kembali ke cerita aku. Hari sudah gelap, dan kami masih menelusuri jalan. Pagar kawat kolam limbah sudah terlihat, artinya sebentar lagi kami akan sampai di desa. Namun, aku berhenti. Aku melihat gelagat yang aneh di pagar kawat, dan benar saja, aku melihat seekor belalang yang besar. Belalangnya besar, seukuran kepalan tangan. Tanpa berpikir panjang, aku teriak ke anak-anak yang lain, "Ada belalang besar itu loh." Anak-anak yang lain yang melihat langsung berlari untuk menangkap belalang itu. Sedikit info, di pabrik memang banyak belalang besar, dan biasanya setelah tertangkap kami akan menggoreng atau membakarnya kemudian dimakan. Tapi saat itu, entah apa yang terjadi, karena saat anak-anak mulai berlari, belalang itu seolah tahu jadi kemudian dia terbang dan menghilang. Kami semua kecewa dan akhirnya melangkah pulang. Namun, siapa sangka, hanya karena hal sepele seperti itu, malah mendatangkan malapetaka untuk aku dan keluarga aku. Sebelumnya aku cuma mau meluruskan, pabrik yang aku ceritakan bukan pabrik gula Kalibagor. Alasan kenapa aku pakai foto itu karena pabrik gula Kalibagor adalah pabrik yang hampir menyerupai, mulai dari bangunan sampai cerobong asapnya. Sedangkan pabrik yang aku ceritakan ini berlokasi di Jawa Timur dan saat ini sudah diratakan dengan tanah, dan mulai dibangun perumahan. Sebelumnya, aku menunjukkan belalang yang sebesar kepalan tangan sama anak-anak, dan anak-anak buru-buru buat nangkap belalang itu. Namun,
Belalang itu melompat lalu menghilang begitu saja. Kondisi waktu itu hari sudah gelap. Kami akhirnya melanjutkan perjalanan pulang. Aku sama sekali tidak mikir akibatnya. Sampai di rumah, aku mandi, sholat maghrib kemudian pergi mengaji. Aku mengaji di sebuah surah dekat rumah. Tidak ada hal-hal istimewa yang terjadi. Sampai, setelah mengaji, teman aku sebut saja Endah, menghampiri aku. Endah itu cowok, tetangga sekaligus teman ngaji aku. Dia jarang ikut anak-anak desa main bola atau sekedar main bareng-bareng. Aku tidak tahu alasannya apa. Tapi, semua anak tahu, kalau Endah itu anaknya aneh. Aneh di sini maksudnya, dia tidak seperti anak biasa. Dia lebih suka sendiri. Beberapa anak menyebar rumor, Endah bisa lihat hal-hal begituan. Aku sendiri kalau memandang dia biasa saja. Karena dulu waktu TK, aku sering berantem sama dia. Tapi soal dia bisa lihat, aku rada tidak percaya, sampai dia tanya sesuatu yang ganjil sama aku. Kejadiannya waktu aku mau pulang, Endah memanggil aku. Kami berdua masih di dalam surah. Hal yang dia tanyakan, bikin aku tidak mengerti maksudnya. Siapa anak yang mengikutimu itu? Aku yang bingung, otomatis balik tanya. Maksudmu? Endah berdiri di dekat jendela kaca surah, memandang lurus ke pohon pisang. Surah di tempat aku memang dibangun di samping kebun pisang. Tanah surah dibangun di atas tanah wakaf. Pemiliknya adalah kakeknya Endah, termasuk kebun pisangnya. Endah masih memandang pohon pisang. Ada anak kecil, mengikuti kamu dari tadi, kata Endah. Aku merinding mendengarnya. Aku ikut-ikut memandang kebun pisang, tapi aku tidak lihat ada apa-apa, selain pohon pisang dan lahan gelap gulita. Bohong kamu, kataku. Endah sekarang ganti memandang aku. Wajahnya masih serius. Kalau aku jadi kamu, aku tidak mau pulang. Kayaknya anak itu nungguin kamu. Aku sudah tidak tahu lagi cara ngerespon si Endah. Tapi jujur, aku juga ngerasain hal yang sama. Entah, Tuhan Maha mendengar doa hambanya yang dalam kesulitan. Karena sekonyong-konyong, tiba-tiba Bapak datang menjemput aku di surah. Katanya, perasaannya tidak enak. Padahal, adzan Isya saja belum. Aku sempat ngelirik ke Endah, yang masih ngelihat pohon pisang. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Badan rasanya panas sekali. Tapi aku tidak tahu kenapa. Waktu itu, aku tidur masih bareng ibu sama bapak. Satu ranjang. Tapi bapak ada urusan jaga pos ronda. Jadi cuma tidur sama ibu. Ibu sepertinya sudah tidur pulas di samping aku. Sampai jam 1 dini hari aku masih tidak bisa tidur. Seolah ada perasaan yang tidak enak sekali. Tapi aku memaksa unut kameram. Mungkin dengan begitu aku bisa tidur. Ternyata, tidak berhasil. Aku masih terjaga meski kondisi mata terpejam. Semakin lama, semakin tidak nyaman. Aku akhirnya membuka mata. Betapa kagetnya aku waktu membuka mata. Di atas perut aku, ada anak kecil, botak. Tubuhnya seukuran tubuh aku, duduk dan melotot ke arah aku. Tapi dia tidak ngomong apa-apa. Badan aku tidak bisa gerak. Nafas juga tersenggal. Karena ketakutan aku refleks nyolek ibu di samping aku. Ibu, bangun ibu, kata aku. Ibu akhirnya bangun dengan enggan. Tapi begitu melihat aku yang tidak beres, ibu langsung bertanya dengan wajah khawatir. Ada apa nak? Tanya ibu. Tidak tahu apa yang terjadi. Bibir aku seperti berat buat ngomong. Ibu semakin bingung. Begitu beliau menyentuh kepala aku yang panas, ibu jadi semakin panik. Aku akhirnya bisa melawan rasa takut aku, dan mencoba ngomong kalau sekarang ada makhluk yang duduk di atas perut aku. Posisi aku tidur menghadap atas. Tapi alih-alih aku ngomong itu, aku malah ngomong, Ibu, bacakan Al-Fatihah, bacakan Bu. Mendengar aku ngomong itu, ibu akhirnya pergi. Beliau kembali sama bapak yang wajahnya tidak kalah panik. Bapak yang melihat kondisi aku, akhirnya inisiatif manggil orang pintar yang kebetulan tetangga aku. Ibu akhirnya baca ayat kursi sambil ngusap tangan aku. Sementara aku masih dipelototin sama makhluk itu, dia sama sekali tidak bergerak sedikit pun. Bapak kembali sama seseorang, namanya Mbah Narno. Beliau adalah tetua dan juga orang pintar yang buka praktek pengobatan alternatif. Tepat ketika Mbah Narno datang, anak kecil itu langsung melotot sama beliau, tapi hanya ditanggapin santai, sembari Mbah Narno mendekati aku. Beliau duduk, kemudian tanya sama aku,
Hari ini kamu ngapain saja sih, Nak? Aku masih diam, bingung. Mbah Narno minta segelas air putih. Lalu beliau mendoakan air itu. Aku yang masih rebahan, dipaksa minum dengan posisi tidur. Aku tidak tahu, apa Mbah Narno bisa melihat makhluk ini, karena kesannya Mbah Narno seperti cuek bebek sama makhluk ini, dan mengajak aku ngobrol terus. Setelah minum, anehnya, aku jadi bisa ngomong lancar. Kemudian, Mbah Narno baru bertanya pada makhluk itu, "Apa yang membuatmu datang mengganggu anak ini?" Suara Mbah Narno sangat keras dan tegas bahkan terdengar seperti membentak. Makhluk itu menjawab tidak kalah marah. "Anak ini sudah mengusikku." Aku bisa mendengar jelas apa yang Mbah Narno ucapkan dengan makhluk itu. Namun, bapak dan ibu tampak bingung memandang aku dari samping pintu kamar. "Mengusik yang bagaimana maksudmu?" kata Mbah Narno. "Binatang peliharaanku mau diambil sama anak ini." Mbah Narno hanya diam. Aku bisa lihat beliau sedang berpikir. Kemudian beliau bertanya masih dengan nada membentak. "Kamu minta apa sekarang?" tanya Mbah Narno. "Aku minta anak ini," jawab makhluk itu. Aku yang mendengar itu tiba-tiba gemetar kedinginan. Tapi dengan tegas Mbah Narno menolak keras-keras. "Tidak bisa." Mbah Narno melanjutkan, "Kalau sampai kamu berani mengambil anak ini, besok akan kubuat berantakan rumahmu. Akan kulaporkan kamu sama Maharatu." Aku tidak tahu apa yang dimaksud Mbah Narno dengan Maharatu. Tapi aku bisa tahu setelah mendengar nama itu, makhluk itu mau turun dari tempatnya. Wajahnya masih mendelik memandang Mbah Narno. Tingginya hampir sama dengan tinggi aku. "Begini saja, ayo kita membuat kesepakatan," kata Mbah Narno. "Kalau sampai anak ini mengganggu tempatmu lagi, kamu bisa melakukan rencanamu. Tapi ingat, bila sampai aku tahu kamu menampakkan diri di sekitar sini lagi, tak habisi tempatmu." Aku cuma bisa melihat makhluk itu pergi, hilang begitu saja. Mbah Narno kembali memberi aku minuman yang didoai. Kondisi aku semakin membaik lagi. Mbah Narno juga menjelaskan apa yang terjadi dan bagaimana bisa makhluk itu datang ke sini. Rupanya, aku sudah mengganggu kediamannya. Belalang yang aku tunjuk bareng teman-teman rupanya adalah belalang jadi-jadian dan itu milik makhluk itu. Beliau tidak terima dengan apa yang aku lakukan sehingga mengincar aku. Sedangkan teman-teman aku tidak diincar. Mbah Narno juga menjelaskan, ada alasan kenapa dia, makhluk itu, begitu ingin aku. Itu karena, aku punya darah hangat bahasa Jawanya, anget getih. Ketika beliau mau menjelaskan, rupanya bapak menghentikan Mbah Narno seolah-olah bapak tidak mau aku mendengar itu. Lain kali, aku akan ceritakan maksud anget getih itu. Karena ini menyangkut masa lalu aku. Jauh ke masa lalu bahkan saat aku baru bisa jalan. Tapi sabar ya. Intinya, Mbah Narno mulai sekarang akan mengawasi aku, dan melarang keras aku untuk mendekati tempat itu, bahkan lewat pun tidak. Aku akhirnya menurut, dasarnya aku memang penurut. Lalu, apakah semuanya berhenti sampai di sini? Jawabannya, tidak semudah itu. Aku punya 2 adik. Jarak umur adik aku yang pertama cuma 1,5 tahun, sedangkan adik aku yang bungsu itu 6 tahun. Tapi, kata orang-orang, aku sama adik aku yang pertama sangat mirip, bahkan banyak orang yang selalu salah membedakan kami berdua. Disinilah bencana itu datang kembali. Adik aku tidak tahu apa-apa soal kejadian aku didatangin makhluk itu di kamar, karena saat itu adik aku masih menginap di rumah nenek aku yang masih satu desa. Sehingga bapak lupa mengasih tahu soal pantangan pergi atau sekedar ke tempat kolam limbah itu. Tapi sore itu, adik aku ke sana. Adik aku ke sana ketika mengejar layangan putus. Apakah adik aku celaka? Jawabannya tidak. Karena yang didatangi oleh makhluk itu, rupanya adalah aku. Apa yang aku akan ceritakan ini akan sangat panjang, karena aku mencoba menyajikan kenangan ini secara detail persis, seperti apa yang terjadi dulu. Yang aku ingat adalah waktu itu sore hari. Aku meringkuk di atas ranjang sendirian. Aku baru saja menangis seharian, karena pagi tadi, ibu pamit buat kerja keluar kota, karena waktu itu ekonomi keluarga aku benar-benar lagi buruk-buruknya. Ibu kerja buat bantu bapak. Bayangin saja, aku masih kelas 3 SD dan ibu tidak ada. Ibu bilang akan pulang sebulan sekali tapi bagi aku itu tidak cukup, karena aku tidak bisa jauh-jauh dari ibu. Tidak ada yang tahu aku menangis seharian, termasuk 2 adik aku yang lebih kecil. Mungkin karena mereka belum tahu apa-apa. Bapak bangunin aku pas adzan maghrib.
Beliau menyuruh aku mandi lalu sholat dan kemudian mengaji. Tapi ada yang aneh sama badan aku karena tidak tahu kenapa. Badan aku seperti berat banget. Jangankan untuk berdiri, buat duduk saja tidak sanggup. Akhirnya aku cuma bisa rebahan sambil manggil bapak. Bapak datang, bertanya, kenapa aku bangun dan akhirnya aku cerita. Waktu bapak periksa kening aku, beliau kaget. Karena badan aku panas banget. Adik aku yang paling kecil ikut nenek. Jadi di rumah cuma ada bapak sama adik pertama aku dan waktu lihat adik aku di belakangnya, ada itu makhluk. Aku takut aku cuma menangis. Bapak kebingungan. Bapak terus mijitin aku. Bapak baru sadar waktu akhirnya aku bilang, anak itu di sini pak. Mendengar itu, bapak langsung pergi ke rumah Mbah Narno. Dia menyuruh adik aku yang kecil jagain aku. Tidak henti-hentinya makhluk itu melototin aku. Aku udah takut sekali. Adik aku tidak paham apa-apa. Tapi di sela waktu itu, aku memberanikan untuk ngomong sama makhluk itu. Ngomongnya tidak pakai mulut ke mulut. Tapi seperti aku bisa ngomong tanpa pakai mulut. Semacam bayangin kalimat aku dan dia tahu. Kenapa kamu kesini lagi? Salahku apa? Dia menjawab pertanyaan aku. Walaupun bentuknya perawakan anak kecil tapi suaranya besar. Kamu tidak. Tapi adikmu yang salah. Adikku. Aku bingung. Adik kamu, mengganggu tempatku jadi aku nuntut hal itu sama kamu. Kaget aku waktu mendengarnya. Terus kamu minta apa lagi? Kamu, jawabnya. Aku semakin takut waktu makhluk itu ngomong itu. Kalau aku tidak mau, adikmu tak bawa. Aku langsung bangun dan anehnya aku bisa bangun lagi. Aku narik adik aku yang seperti bingung polos lihatin aku. Jangan, aku teriak sambil menangis. Ikut aku saja. Kamu tidak akan menangis lagi. Banyak temannya di sana. Makhluk itu masih bicara. Kemudian aku bisa mendengar Mbah Narno sudah datang. Beliau langsung memegang kepala aku. Sudah. Jangan dengarkan bujuk rayu iblis. Kamu sudah saya peringatkan tapi kamu nantang saya tampaknya. Mbah Narno melotot sama makhluk itu. Makhluk itu tidak bergeming. Aku menuntut janjimu. Tempatmu baru saja dirusak sama saudaranya. Tidak bisa. Mbah Narno berteriak marah. Aku bisa melihat Mbah Narno mengambil keris di pinggangnya. Dan saat itu juga aku kaget. Ada makhluk besar. Hampir tingginya sama dengan tinggi pintu. Berbulu lebat dan bermata merah serta bertaring muncul. Makhluk itu tepat berdiri di belakang Mbah Narno. Tampaknya itu perewangannya Mbah Narno. Aku semakin takut waktu melihatnya. Aku datang minta anak ini. Tidak ada niat nantang Anda, katanya. Tapi ingat, saya tidak akan mundur sebelum mendapatkannya. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba aku seperti dipukul keras sekali. Kalau kata bapak yang menyaksikan waktu itu, badan aku katanya ditabrakan ke tembok entah oleh siapa. Begitu aku bangun, aku melihat matanya bapak merah. Tampaknya bapak baru saja menangis. Mbah Narno di samping aku. Beliau tampak bersimpati. Aku masih tidak tahu apa-apa. Seperti linglung, aku juga melihat ada istri Mbah Narno. Kamu kangen ibu ya nak? Kata Mbah Narno. Aku bingung, kok bisa tahu? Terus Mbah Narno bilang bahwa ibu aku sedang dalam perjalanan pulang. Jadi tidak usah sedih lagi. Aku langsung senang mendengarnya. Tapi aku masih lihat bapak masih sedih. Kenapa sih pak? Kok seperti sedih begitu? Mbah Narno lah yang menjawab. Kamu sabar dulu ya. Habis ini akan jadi malam yang panjang untuk kamu. Aku masih tidak mengerti maksud Mbah Narno. Tapi semua terjawab waktu ada yang masuk. Itu adalah paman aku, Pak Deno. Aku biasa memanggil Deno. Deno begitu datang langsung memeluk bapak kemudian datang ke tempat aku yang terbaring. Siapa berani-berani mau mengambil keponakanku? Mau tak habisi di sini? Aku tidak pernah melihat Deno semarah ini. Di antara keluarga besar aku, sejak kecil semua orang desa tahu, kalau Mbah Narno adalah tetua dan orang pintar di sini, maka Deno, yaitu om aku, adalah juru kunci desa aku. Mbah Narno dan Deno berbicara berdua, tapi aku bisa mendengar yang mereka omongin. Katanya, makhluk itu ada di dalam tubuh aku. Aku kaget bukan kepalang waktu dengar. Karena aku sendiri tidak ngerasain apa-apa. Mbah Narno juga membahas kalau aku getih anget. Jadinya makhluk itu tidak bisa ngambil alih tubuh. Hanya berdiam diri biar makhluk itu tidak bisa diapa-apakan sama Mbah Narno. Mbah Narno juga sudah mencoba memberi perintah sama Joko Gemblung.
yang aku perkirakan makhluk hitam tadi. Tapi, makhluk itu lebih licik. Kalau dia ingin melukai dia maka aku juga akan kena imbasnya. Karena makhluk itu bersembunyi dalam tubuh aku. Wajah Deno merah padam. Beliau meminta air dicampur garam dan terus-menerus berkumur dengan itu sambil sesekali bertanya hal aneh ke arah aku. Pertanyaannya seputar, "Siapa kamu? Tak hancurkan kamu bila berani menyentuh keluargaku." Mbah Narno hanya bilang bahwa harus sabar. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa sebelum ibu aku pulang. Jam 5 subuh. Ibu baru datang. Wajahnya sedih mau menangis. Begitu dikabari beliau langsung nyari bus untuk pulang. Aku ingat waktu itu, ibu langsung meluk aku tidak henti-henti. Mbah Narno yang pertama berdiri. Beliau bilang kalau mobil di luar sudah menunggu. Aku tambah bingung. Apa maksudnya mobil? Ternyata ada mobil kari tua menunggu kami. Mbah Narno dan Deno masuk. Kemudian aku dan ibu. Bapak cuma berpesan agar aku yang kuat. Aku digendong sama bapak ke mobil. Tapi bapak tidak ikut karena mobilnya terbatas. Selain itu ada adik aku. Aku tidak bisa merasakan kalau ada makhluk itu di tubuh aku. Tapi aku bisa tahu kalau badan aku lumpuh. Tidak bisa diapa-apakan. Berangkatlah aku di dalam mobil. Sepanjang perjalanan aku cuma dipeluk ibu yang masih menangis. Mbah Narno sama Deno cuma diam. Aku akhirnya bertanya, "Kemana?" "Jauh," jawab Deno ketus. Aku tidak ingat sepanjang perjalanan. Yang aku tahu cuma perjalanannya lama sekali. Hampir 6 jam. Terakhir sebelum sampai, aku masuk ke jalanan yang samping kiri kanan hutan. Sampailah aku di sebuah rumah di daerah kampung. Kampungnya sendiri masuk ke hutan. Kiri kanan rumah sederhana dari bambu. Aku masih bingung. Ketika mobil berhenti, aku bisa melihat seseorang keluar dari sebuah rumah gubuk. Perempuan, sudah tua. Di bibirnya ada warna merah-merah. Dia ngelihatin aku dari luar mobil. Wajahnya tua sekali. Mungkin umur 70 tahun atau lebih. Dia bicara pakai bahasa Jawa medok. "Ambilkan aku daun kelor nak." Dia bicara sama perempuan. Umurnya mungkin 15 tahunan. Masih muda. Begitu dia megang daun kelor, dia menghampiri aku. Dipukulkan itu daun kelor ke kaki tangan aku. Anehnya, aku bisa berdiri setelah itu. Mbah Narno sama Deno mencium tangan wanita asing itu. Sebelum bicara, orang itu sudah tahu semuanya. Dan bahkan dia tahu siapa yang mengganggu aku. Di dalam, wanita itu cuma ngelihatin aku. Tampangnya tidak berekspresi. Kemudian dia mengatakan, "Memang dasar anak-anaknya ular, tidak pernah diajari sopan santun, minta diinjak ini." Aku masih bingung. Di situ aku baru tahu kalau wujud makhluk itu sebenarnya adalah ular. Mbah Narno yang pertama bicara. "Bagaimana ini Nyai? Apa dipaksa keluar?" "Tidak bisa," jawab wanita itu tegas. "Ular itu licin seperti belut. Apalagi anak ini darahnya hangat. Aku saja langsung tahu sekali lihat." Wanita itu kemudian melihat Deno. "Kamu kok tidak bilang, punya keluarga yang seperti begini?" Deno yang orangnya tegas tiba-tiba pucat. "Saya tidak berpikir sejauh ini Nyai. Saya kira dihilangkan saja mata batinnya sudah cukup." Wajah wanita itu merah seperti ingin marah. Kemudian dia membentak, "Goblok! Harusnya kalau ingin benar-benar menghilangkan tidak begini caranya." Setelah itu, aku dan ibu disuruh istirahat di sebuah kamar. Sementara Mbah Narno, Deno dan wanita itu pergi. Sore menjelang maghrib, aku dibangunin ibu diajak makan, kemudian balik ke kamar. Di situ aku baru dikasih tahu kalau nama wanita yang membantu aku tadi namanya Nyai Asih. Beliau bukan dukun, hanya seorang biasa, tapi sering dimintai tolong orang lain. Kabarnya beliau sakti. Ibu tanya kapan Mbah Narno, Deno dan Nyai Asih kembali. Perempuan itu hanya bilang, "Mungkin malam." Aku tidak tahu kemana mereka pergi. Perempuan itu tampak mempersiapkan sesuatu seperti semacam air yang diperas, entah dengan daun-daunan. Ketika dia menghampiri aku, perempuan itu bilang, "Ini untuk menghangatkan badan." Airnya keruh. Ketika diminum rasanya pahit nyaris seperti jamu. Setelah menunggu lama, sampai akhirnya aku ketiduran, aku kaget waktu ibu bangunin. Di ruang tamu, Mbah Narno sudah menunggu. Beliau menggandeng tangan aku. Ibu disuruh tinggal di sini. Ketika aku keluar, aku bisa melihat Deno.
Nyai Asih dan seorang lagi, lelaki berjanggut putih. Wajah lelaki ini mirip lelaki tua pada umumnya. Hanya saja, tampaknya beliau ramah tidak seperti Nyai Asih yang cemberut. Mereka mengajak aku jalan-jalan malam. Mbah Narno di kanan aku sama Deno. Di samping kiri lelaki itu dengan Nyai Asih. Tidak ada percakapan apapun. Jalanan yang aku tempuh banyak pohon-pohon besar. Dan jujur aku takut. Karena seperti sedang diawasin. Tidak apa-apa, ada saya di sini, kata lelaki itu. Nyai Asih hanya mengatakan, kalau nyaris semua makhluk di sini membenci aku, lebih tepatnya apa yang aku bawa, yaitu makhluk itu. Tapi karena aku tidak bisa melihat jadi cuma bisa merasakan. Lama berjalan, akhirnya aku sampai di pendopo. Seperti semacam rumah tapi hanya ada satu ruangan. Harumnya wangi, dan ketika aku masuk, aku pusing sekali nyaris pingsan. Tapi Nyai Asih masukin benda yang biasa dia gigit ke mulut aku. Jijik awalnya. Itu benda biasa digigit wanita tua itu tiba-tiba dimasukin ke mulut aku. Rasanya pahit. Sangat pahit malah. Gigit saja itu. Di dalam ruangan itu, cuma ada tempat tidur di tengah. Aku disuruh rebahan tidur. Mbah Narno duduk bersila. Sementara Deno hanya berdiri di sisi lain. Nyai Asih dan lelaki asing itu mengawasi di pinggir. Setelah semua pintu dan jendela ditutup, aku bisa mencium aroma bunga yang menyengat. Pertama, buka mata batinnya, kata lelaki itu. Nyai Asih masih memandangi aku tanpa ekspresi, sementara lelaki itu menyentuh mata aku. Dia nyuruh aku meram, aku nurut. Aku tidak bisa melihat apa-apa, cuma mendengar suara Mbah Narno dan Deno komat kamit. Pelan, kepala aku seperti ditekan, sakit. Aku sampai teriak. Kepala aku seperti diinjak-injak sama orang. Padahal itu cuma tangan laki itu yang menempel di mata aku. Setelah aku teriak-teriak kencang, akhirnya dilepas. Ruangan yang awalnya cuma diisi 4 orang, tiba-tiba jadi ramai. Aku melihat makhluk yang wujudnya aneh-aneh. Ada yang kepalanya mirip sapi, sampai ada yang tidak punya wajah. Aku meram lagi, tapi lelaki itu ngomong. Kalau mereka kesini gara-gara apa yang aku bawa. Selanjutnya, lelaki itu menjelaskan, dia bakal pergi dari tempat ini dengan yang lain, ninggalin aku di sini sendirian sama makhluk-makhluk itu. Aku menangis kencang. Mereka beneran pergi. Aku yang mohon-mohon sama Mbah Narno dan Deno sama sekali tidak digubris. Mereka cuma meluk aku, terus pergi begitu saja, menutup pintu. Di tempat itu, aku cuma meringkuk. Menutup wajah pakai lutut. Tidak bisa aku bayangkan lagi kejadian waktu itu. Sampai sekarang aku masih lemas kalau ingat kejadian itu. Tapi anehnya, aku tidak diapa-apain. Aku cuma dipelototin doang. Lama aku di sana, hampir sepanjang malam kalau seingat aku. Sampai, aku kaget waktu ada yang gedor-gedor jendela sama pintu. Keras banget. Suaranya bikin aku teriak-teriak menangis. Terakhir yang aku ingat, aku melihat Mbah Narno dan Deno memegangi tangan dan kaki aku, sementara Nyai Asih memegangi kepala aku. Badan aku tidak karuan. Tempat itu sudah sepi lagi, tapi sakit sekali badan aku, seperti ada ribuan makhluk ada di dalam tubuh aku. Aku hanya mendengar Nyai Asih bilang, "Tahan nak, tahan." Rupanya, semua makhluk itu baru saja dikumpulin sama Nyai Asih, Deno sama Mbah Narno. Mereka dikumpulin buat dimasukin ke tubuh aku. Iya, tubuh aku yang kecil ini, diisi makhluk sebanyak itu. Aku menjerit. Tangan Nyai Asih rasanya panas sekali, seperti bikin kulit aku melepuh. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Karena bangun-bangun, aku sudah di kamar sama ibu. Kejadian semalam seperti mimpi bagi aku. Nyai Asih masuk kamar dan kemudian duduk di samping aku. Kali ini, aku bisa melihat dia senyum. Giginya rupanya ompong, suaranya serak. Sepertinya semalam adalah hari yang melelahkan bagi beliau. Harus berteriak-teriak supaya aku tahan rasa sakit itu. Untung kamu bisa bertahan. Ular itu tidak mau pergi meskipun dihajar oleh setan sebanyak itu yang tak masukkan ke badan kamu. Di sini, beliau memberitahu soal maksud getih anget dan kenapa Deno dulu sempat melakukan hal itu. Nyai Asih hanya bilang kalau punya getih anget itu hal yang tidak bagus, karena dasarnya, ada manusia yang begitu disukai jin atau setan dan sebangsanya,
Getih anget atau darah yang hangat ini bisa memancing makhluk itu untuk masuk ke tubuh, menguasainya. Tapi, masalahnya, tidak ada yang tahu apakah si getih anget itu tiang kembar. Maksudnya itu jodoh. Begini saja supaya tidak bingung. Pernah lihat manusia yang kerasukan jin dan jinnya tidak mau pergi. Bahkan sudah diruqyah puluhan kali tapi jin tidak bergeming untuk pergi. Si manusia pastilah si getih anget dan jin yang sudah masuk itu adalah tiang kembar, alias sudah berjodoh. Jadi kabarnya jin atau makhluk sebangsanya ini bisa merasuki orang-orang tertentu yang terutama dicari, adalah si getih anget ini. Jadi seandainya begini, ada jin yang mengincar aku. Kebetulan jin itu ternyata tiang kembar aku. Sudah selesai, Nyai Asih tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi, kecuali mati. Saat manusia itu mati, si jin juga selesai. Di sini aku cukup ngeri mendengarnya. Nyai Asih bercerita, pernah ada kasus ini. Seorang wanita tua, umurnya kisaran 40 tahun, dan dia adalah getih anget. Dia diincar oleh seseorang yang kebetulan tahu bila si wanita adalah getih anget. Ada sebuah benda yang sengaja ditinggalkan di rumah wanita ini. Ketika dibuka, jin itu masuk ke tubuhnya. Suaranya berubah, dan kerjaannya setiap hari hanya meracau. Keluarga ketakutan, mereka bahkan mengadakan pengajian rutin dan memanggil orang pintar untuk meruqyahnya. Dan hal yang bikin aku ketakutan ngeri adalah, ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, si jin justru tertawa, mengejek dan memberitahu kalau cara bacanya salah. Dia kemudian ikut membaca ayat-ayat itu, lebih fasih, konon dia tidak akan bisa diusir dengan cara apapun. Banyak orang yang mencoba mengusir tapi selalu gagal. Sampai akhirnya dibawalah ke Nyai Asih. Jin yang masuk berusia ribuan tahun, datangnya dari Timur Tengah, dan jinnya memang sedang mencari jodohnya. Kebetulan bertemulah dengan wanita ini yang ternyata berjodoh. Hampir sebulan Nyai Asih mencoba berbagai cara dari membujuk, membuat kesepakatan, tapi jin itu tidak bergeming. Bahkan jin itu menertawai Nyai Asih dan nyebut Nyai Asih itu cuma manusia dengan ilmu secuil biji kurma. Akhirnya Nyai Asih menyerah, dan wanita itu menjadi gila, sudah tidak tertolong. Sejak saat itu Nyai Asih begitu waspada bila tahu ada getih anget di sampingnya. Jangan sampai si getih anget bertemu dengan pinang kembarnya. Lalu bagaimana bila getih anget bertemu dengan jin atau makhluk yang bukan pinang kembarnya? Nah, di sini, Nyai Asih memberitahu, bila si makhluk hanya dapat mendekam di dalam tubuh itu, menempel seperti parasit. Dia akan terus di sana, karena menempel pada getih anget itu berbeda dengan menempel pada orang biasa. Getih anget tidak dapat diambil alih kesadarannya oleh sembarangan makhluk semacam itu. Jadi getih anget itu kebal terhadap kerasukan. Ada beberapa getih anget yang menggunakan keistimewaannya dengan memelihara, atau lebih dikenal dengan pegangan. Biasanya pegangan ini siluman dari golongan jin. Terakhir, jin yang memegang nama sebagai tiang kembar itu kata Nyai Asih levelnya sudah bukan jin sembarangan. Biasanya ilmunya sudah sangat-sangat tinggi dan umurnya ribuan tahun. Dan bila dia memegang wilayah, bisa langsung jadi rajanya. Begitu ditakuti bangsanya. Aku yang merinding mendengarkan itu lantas bertanya, apakah selamanya aku seperti ini? Diincar. Nyai Asih hanya diam kemudian berucap, nanti, tapi bukan sekarang. Sebenarnya bisa disamarkan tapi tidak dapat dihilangkan. Nanti, Pak De kamu akan membawamu ke sini lagi jika sudah waktunya. Aku penasaran dengan nasib ular yang merasuki aku. Nyai Asih hanya mengatakan, sudah selesai, sudah dipertemukan dengan rajanya, Maharatu. Sebelumnya, aku pernah mendengar Mbah Narno mengatakan Maharatu, jadi aku bertanya sama Nyai Asih. Beliau mengatakan bahwa, pabrik gula yang luasnya seperti itu, apa dipikir hanya ditinggali satu makhluk, di sana ada kerajaannya, dan ular ini itu adalah anakannya dari ular yang lebih besar wujudnya, wanita dengan bagian bawah ular. Itu pun dia bukan rajanya. Rajanya, ada di tengah-tengah pabrik, antara zona timur dan zona barat. Jadi, bila sudah dipertemukan dengan rajanya, biasanya ular itu akan diusir agar tidak berada di wilayahnya lagi. Kalau masih nekat, ya selesai ular itu dihabisi rajanya. Jujur aku masih penasaran maksud rajanya ini, dan kerajaan yang konon ada di pabrik gula ini. Tapi aku urungkan, yang terpenting, aku sudah bersih dan tidak akan diganggu lagi.
Aku balik sama Mbah Narno, Deno dan Ibu. Pas di jalan, aku ingat, kenapa aku tidak melihat lelaki berjanggut itu lagi. Mbah Narno mengatakan, kalau itu adalah jin yang selama ini ikut Nyai Asih, jin muslim, dan dia yang membantu mengeluarkan makhluk itu, alias ikut masuk ke tubuh aku. Aku cuma diam. Aku kecil sekali bila dibandingkan orang-orang ini. Pengetahuan aku hanya sebatas bahwa memang ada dunia lain yang hidup berdampingan dengan aku. Selama ini ada dunia yang tidak kita ketahui rupanya. Begitu sampai di rumah, adik aku dikasih tahu bapak untuk tidak bermain di dekat pabrik lagi termasuk aku. Ibu tidak jadi kerja dan akhirnya tetap tinggal bersama aku. Tapi, semenjak saat itu, aku jadi bisa ngerasain hawa keberadaan mereka. Aku sangat sensitif terhadap hal seperti itu. Terakhir, aku ketemu Enda suatu hari dan dia bilang, waktu lewat rumah aku, dia melihat dari jauh, ada wanita bertubuh ular, ngelihatin rumah aku dari jauh. Aku cuma bisa merinding mendengarnya, dan milih tidak berkomentar soal itu. Lain kali aku akan ceritakan, kerajaan yang ada di pabrik itu. Selama aku hidup sampai saat ini, aku mendengar banyak kisah yang tidak kalah bikin merinding tiap mendengarnya. Tapi tidak sekarang. Akhir kata, aku cuma berpesan, hiduplah dengan dasar bekal agama yang kuat, dan terkadang selalu ingat bahwa tidak ada yang lebih besar dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa, karena bagaimanapun, hanya Dialah yang maha tahu dari segala yang ada di muka bumi ini. Oke teman-teman, ceritanya selesai sampai di sini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Tuliskan di kolom komentar, dan nantikan kisah-kisah lainnya. Tetap di channel Dairi Mistika.